Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Sandiwara Bangkrut Sang Direktur ke Istri. Sebelum mulai, Mimin mau ucapkan terima kasih kepada teman yang telah memberikan super thanks ataupun hadiah kepada Mimin di bab 19 novel Terpaksa Menikahi Pak Ustadz. Mimin sangat berterima kasih dan sungguh terharu atas kebaikan teman. Bagi teman-teman, Mimin ucapkan terima kasih juga yang telah bergabung. Yang mau memberi apresiasi lewat super thanks juga, Mimin ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dan melancarkan rezeki teman-teman berkali-kali lipat. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai. Bab 17. Bener, kamu udah punya uang? Mairo bertanya sekali lagi, karena Adrian masih belum juga menjawab pertanyaan sebelumnya. Kamu dapat uang dari mana? Kok bisa cepet banget? Cuman dalam waktu semalam bisa buat bayar kontrakan. Oh, itu... Adrian tergagap. Lalu mengedar pandangan asal untuk menghindari tatapan Mairo. Rasa gugup pun semakin bertambah saat menyadari Mairo sudah duduk di samping Adrian dengan masih menatap lekat ke arahnya. Padahal dia sempat menolak saat mempersilakannya duduk tadi. Gara-gara keceplosan sampai urusan jadi panjang begini. Alasan apa untuk menjawab rasa penasaran Mairo itu? Jangan-jangan kamu ngepet ya? Saat sedang kebingungan mencari jawaban, sontak Adrian tertegun setelah menoleh cepat ke arah wanita berkulit putih itu. Apa? Tanyanya memastikan jika apa yang ia dengar tidak salah. Bukannya menjelaskan, Mairo justru tertawa lepas, lesung pipi yang tercipta saat wajah wanita itu mengembang, membuat Adrian hanya menanggapi senyum. Antara lega, karena apa yang Mairo tanyakan hanya candaan, dan merasa lucu saat pandangannya terhipnotis oleh kemanisan senyum Mairo. Kalau beneran ngepet, aku mau ikut soalnya. Cepet kaya. Lagi-lagi Mairo tertawa. Namun kali ini sedikit ia kontrol hingga lebih terkesan hanya tersenyum. Berarti nanti kamu yang jaga lilin ya, aku yang keliling. Adrian membalas candaan Mairo bernada santai. Jangan, kalau lilinnya mati nanti nggak ketahuan. Soalnya aku pasti ngantuk. Bukannya dapat duit, malah kamunya yang bawa belur. Kali ini giliran Adrian yang tertawa lepas. Merasa kalah dengan candaan yang Mairo buat. Cukup lama keduanya saling lempar candaan khas masing-masing. Yang tanpa sadar setengah jam telah terlewat. Udahlah, aku mau ada perlu. Pamit Mairo kemudian setelah tawanya keduanya mulai reda. Oh iya, ini uang kamu, aku balikin. Masalah itu mau buat apa terserah. Yang penting aku nggak makan uang yang bukan hakku. Imbuhnya seraya beranjak dari tempat duduk. Ya udah Mas Adrian, aku pergi. Mairo pun berlalu meninggalkan senyuman manis sambil terus melangkah. Sementara Adrian masih tertegun, bahkan sejak awal Mairo pamit. Ada rasa yang tak bisa diungkapkan dalam hatinya saat ini. Antara kebahagiaan hati dan ketenangan di pikiran. Kehadiran Mairo seolah melegakan beban dalam otaknya. Entahlah, apakah karena alasan itu orang menganggap Mairo itu genit, atau memang sifatnya yang begitu baik hingga terkadang disalahartikan. Tak ingin ambil pusing, Adrian segera masuk ke dalam kontrakan. Dibawanya wadah 2 susun itu untuk segera menyantap isinya. Tepat saat azan zuhur berkumandang, sebuah mobil Honda CR-V mendarat mulus di halaman rumah kontrakan Naya. Nelly yang menyadari segera keluar dari dalam rumahnya dengan wajah penuh kekhawatiran. Ditengoknya cukup lama orang di dalam mobil itu namun tak kunjung keluar. Selang beberapa menit, orang yang Nelly tunggu akhirnya turun dari mobil. Naya,
Panggilannya seraya menghampiri putrinya yang baru menutup pintu mobil. "Nak Andre." Nelly juga menyapa pria satu mobil dengan Naya setelah dia turun. "Selamat siang, Bu," sapa Andre sambil menyalami tangan Nelly. Namun ia tidak lama. Pria itu hanya mengantar Naya saja. Kemudian langsung berpamitan untuk pulang. "Nay, kamu dari mana sama Andre? Kok baru pulang dari kemarin?" Nelly mengikuti langkah Naya masuk ke dalam rumah, lalu duduk di sofa. Wajah khawatirnya masih mengiringi pertanyaannya pada putri satu-satunya itu. Namun, hati Nelly setidaknya sudah lega saat ini mengetahui anak perempuannya pulang dalam kondisi baik-baik saja. Sangkaan buruk karena rasa khawatir sudah sirna dari pikirannya. "Aku jalan-jalan sama Andre, Bu." Sementara Naya justru berwajah penuh kebahagiaan. Terbukti dengan senyumannya mengias sejak mulai turun dari mobil hingga mengantar Andre pulang. Tak lupa ia mulai membuka banyak oleh-oleh yang dibawa juga. Belanjaan dengan segala pernak-pernik kebutuhan Naya sambil terus berbincang dengan ibunya. "Jalan-jalan kemana?" tanya Nelly ingin tahu. "Kemana aja. Emang Andre mau sama kamu?" "Ya maulah. Bagaimana dengan istrinya?" "Dia pamit ada meeting di luar kota, Bu. Istrinya percaya aja untungnya." Cukup lama Naya menceritakan segala hal yang sudah dilalui bersama Andre. Jalan-jalan keluar kota, makan di restoran mewah, bahkan hingga check-in di hotel. "Apa, Nay? Di hotel?" Walau terkejut, namun Nelly seolah merasa ikut senang. Karena dengan begitu, Andre bisa kembali ke pelukan Naya. Lalu kemiskinan yang sedang dijalani akan segera sirna dari hidupnya. "Terus gimana, Nay? Apa ada kemungkinan nanti Andre nikahin kamu?" "Harus ada, Bu. Dia harus nikahin aku kalau sampai aku ketahuan hamil nantinya." Naya menatap tajam ke depan dengan pandangan kosong, membayangkan wajah Andre lalu mengancam laki-laki itu dalam diam untuk bertanggung jawab. "Jadi kamu lepas KB sekarang?" Naya mengangguk masih di pandangan semula. Hari ini hati Naya memang sedang berbunga-bunga setelah merasakan hati Andre yang faktanya masih terpaut cinta padanya. Dari pangkuan pria itu, rasa cinta yang ada dalam hatinya tidak bisa lagi dibendung ketika bersama Naya. Hanya saja, wajah istri dan anaknya terkadang membuat hatinya sedikit mengontrol agar tidak melakukan hal di luar batas. Namun sekali lagi, Naya dengan jurus rayuan mautnya telah benar-benar berhasil mendapatkan hati Andre kembali. Raga dia memang bersama istrinya, tapi setidaknya memiliki hati Andre lebih dulu. Itu pilihan yang paling baik. Toh raganya pun Naya bisa nikmati, walau saat ini masih belum setiap waktu. "Kamu tahu, Nay, kalau Adrian digosipkan dengan anak pemilik kontrakan. Ternyata dia itu nggak pergi, masih di kampung ini." Bayangan masa depan yang sedang Naya pikirkan seketika buyar. Mendengar penuturan ibunya, tiba-tiba ia memang terkejut, tapi tidak ingin mengambil pusing. Lagi pula, dirinya memang sudah melihat kedekatan mereka berdua sebelumnya. "Aku sudah tahu, Bu," sahut Naya santai. "Hah? Kamu sudah tahu?" "Biarin aja lah, Bu. Mau pacaran atau nikah juga bukan lagi urusanku. Lagian, pantaslah si miskin ketemu sama si miskin. Toh kami udah mau bercerai juga." "Iya sih, Nay. Kamu benar juga." Di sela-sela ibunya tengah berpikir, Naya pun berpamitan masuk ke dalam kamar. Lelahnya perjalanan jauh membuat tubuhnya lemas, tak bertenaga. Setidaknya beristirahat beberapa jam akan mengobati rasa lelahnya saat ini. Siang ini Adrian berencana untuk mengunjungi makam orang tuanya. Sudah cukup lama tangannya tidak merasakan hangatnya pusara orang tua, sekaligus memanjatkan ayat-ayat kitab suci di atasnya. Juga meminta ampunan serta kehidupan bahagia di alam sana. Mungkin hampir 1 bulan ini
Dirinya tak lagi berkunjung setelah pikiran merasa terbebani dengan tingkah Naya waktu itu. Hanya 20 menit saja perjalanan, Adrian dengan sepeda motor butut hasil sewaan pada mantan satpam di kantornya. Sesampainya di pemakaman, Adrian sempat membeli bermacam-macam bunga untuk menaburi pusara. Hanya beberapa langkah saja, ia pun sampai di makam tujuan. Mama, Papa, Adrian datang. Tenanglah selalu di sana. Setelah berucap demikian, saat baru sampai, Adrian melanjutkan dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, lalu diakhiri dengan doa. Tanpa terasa, tetesan dari kedua ujung mata mulai membasahi pipi Adrian. Hal yang jarang terjadi, selain hari ini. Merasa tidak bisa lagi menahan akan berbagai macam rasa sudah tertimbun dalam hatinya, yang kemudian timbul gejolak dalam dada, hingga berkali-kali menciptakan buliran bening dari sudut matanya. Mama, Papa, maafkan aku yang tidak bisa menepati janji untuk menjaga dan menjadi pemimpin di rumah tanggaku. Tidak aku juga, istriku. Mungkin kami ditakdirkan untuk bertemu hanya sesaat. Jalan kami telah menuntun kami ke arah yang berbeda. Jika aku mengikuti dia, aku tidak akan sanggup. Pun dengan Naya, tidak akan sanggup melangkah bersama di jalan yang kuarahkan. Tubuh Adrian bergetar hebat, meluapkan semua emosi, tangisan yang terasa menyesakkan dada. Nah Adrian kan? Suara dari arah belakang. Adrian menghentikan tangisannya tiba-tiba. Ia menoleh perlahan hingga wajah wanita parubaya yang cukup Adrian kenali tertangkap oleh pandangan matanya. "Ah, Bu Ambar," sahut Adrian. Ia pun segera bangun setelah mengusap pipinya yang basah. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di bab berikutnya. Bye.